لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه العزيز الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, ridha dan kasih sayang. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang yang muslim. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita pun hidup dalam keadaan muslim, mati pun juga dalam keadaan berislam kepada Allah. Sering khatib senantiasa mengatakan, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah mati jemaah illa wa antum muslimun, kecuali kita semua dalam keadaan yang muslim, berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa senantiasa khatib menyampaikan, mari jemaah sekalian kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa harus selalu disampaikan? Karena satu-satunya bekal jemaah. Allah tidak pernah mengatakan bekal khairuz zadi al-mal, bekal terbaik itu adalah harta, tidak. Allah tidak pernah mengatakan khairuz zadi al-banin, bekal terbaik itu anak, tidak. Tapi Allah mengatakan fa inna khairuz zadi at-taqwa, sebaik-baik bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita di dunia dan di akhirat hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari di mana la yanfa', tidak berguna, malun harta kita, wala banun dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, hati yang terjauh dari iri dengki kepada sesama, hati yang senantiasa care peduli kepada sesama, dan hati yang senantiasa ma'rifatullahnya bertambah setiap harinya. Maka sudah sebuah keniscayaan kalau kita ingin senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, belajarlah kepada orang-orang yang sangat terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Dan benar Rasulullah SAW memuji orang tersebut di dalam salah satu hadis Rasulullah, "Lau kana ba'di nabiyyun fa Umarun nabiyyun." Kata Rasulullah, kalau setelahku ini ada nabi, maka orang yang paling patut, paling layak Umarun nabiyyun, maka Umar bin Khattab adalah nabinya. Bukan berarti setelah Rasulullah ada nabi, tidak. Tapi jikalau ada yang layak, kata Rasulullah, setelahku ini nabi, maka yang paling layak adalah Umar bin Khattab. Kenapa jemaah? Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah salah satu panutan kita bersama. Setelah Rasulullah, setelah Nabi, setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kalau kita jelaskan banyak sekali di sirah jemaah, salah satu sirah sahabat yang paling tebal itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa istimewa? Karena Umar itu seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang istimewa, seorang pemimpin yang sangat berani, dan bahkan pemimpin yang disegani di seluruh jagat raya ini, disegani di seluruh muka bumi ini. Dan bahkan dijelaskan saat kepemimpinan beliau kurang lebih 1/3 dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab dan juga para pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ada satu kisah yang menarik antara Umar bin Khattab dengan orang Yahudi. Umar bin Khattab dengan orang Yahudi. Umar yang memimpin dan beliau memimpin
asiman ataupun ibu kotanya di Madinah. Lalu beliau mengutus salah seorang pimpinan yang saleh namanya Amr bin Al-As untuk pergi ke Mesir, Pak. Dalam beberapa saat saja ketika Amr bin Al-As bisa menaklukkan Mesir pada waktu itu, lalu didaulatlah Umar bin Khattab, didaulatlah Amr bin Al-As oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur Mesir. Kalau sekarang menjadi presidennya Mesir. Saat menguasai Mesir, Amr bin Al-As mengatakan bahwasanya semakin lama masjid yang beliau dirikan akan semakin perlu diperluas. Tapi problemnya juga di samping masjidnya tanahnya milik orang Yahudi, Pak. Sehingga saat Amr bin Al-As datang ke orang Yahudi tersebut, wahai Yahudi, sinilah saya ini pemimpin kaum muslimin di Mesir. Saya ini presidennya Mesir. Saya ini pemimpin di sini dan muslim semakin lama semakin banyak di Mesir ini. Maka saya perlu meluaskan masjid saya. Berikanlah tanah ini, saya akan beli 2 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena sifat orang ini nyayel, dia ini suka kalau bahasa kitanya badu dan tidak bisa menerima nasihat yang baik dari seorang kaum muslimin, dia berkata, Allahilah, demi Allah saya tidak akan menjual tanah ini. Seorang pemimpin dilecehkan di depan kaum muslimin yang lainnya dengan mengatakan tidak, bahwasanya tidak akan dijual tanah ini. Tapi namanya Amr bin Al-As, dia seorang pemimpin yang sangat alim dan sangat juga sangat bersih hatinya dan juga sangat lembut. Pada akhirnya, kata Amr bin Al-As, besok hari saya akan datang lagi. Besoknya, Pak, datang lagi Amr bin Al-As, sini Yahudi, saya akan beli 5 kali lipat dari harga biasanya. Apa kata orang Yahudi tersebut, Pak? Jawabannya sama, Allahilah, demi Allah saya tidak akan menjualnya. 2 kali kan Amr bin Al-As dilecehkan orang-orang Yahudi. Pada hari ketiga Amr bin Al-As masih sabar. Dia mengatakan hari ketiga, sini Yahudi, ini saya beri ceknya, antum isi berapapun insya Allah saya akan beri, karena ini hajat, darurat, ini kepentingan umat ini perlu diperluas masjidnya. Isi berapapun nilai yang akan antum berikan kepada tanah ini, maka saya akan beri. Apa kata orang Yahudi itu, Pak? Dia mengatakan sama, Allahilah, demi Allah saya tidak akan menjual tanah ini untuk diperluas masjid bagi kaum muslimin. Tapi yang namanya presiden, gubernur Mesir pada waktu itu merasa adalah manusiawi, Pak. Dia punya jabatan yang tinggi, dia merasa dilecehkan oleh minoritas orang Yahudi di Mesir dulu minoritas. Pada akhirnya Amr bin Al-As ini mengambil secara paksa tanah itu, lalu dibangunlah di atasnya, yakni perluasan masjid Amr bin Al-As. Sakit hati orang Yahudi. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, orang Yahudi ini karena sakit hatinya, dia pada akhirnya, saya akan mengadukanmu kepada pimpinan terbesar kamu, tertinggi kamu ke Madinah. Dan Mesir ke Madinah dulu tidak ada pesawat, Pak. Mungkin perlu waktu 2-3 minggu. Yahudi dari Mesir ke Madinah, sesampainya di Madinah kaget, Pak. Di Madinah itu tidak ada istana yang mewah. Padahal pemimpinnya dikenal di seluruh muka bumi ini, disegani oleh orang-orang Umayyad, disegani oleh orang Persia, semuanya segan kepada Umar bin Khattab. Ketika sampai di Madinah, ditanya kepada rakyat Madinah, "Aina Umar?" Di mana Umar? Di mana Umar? Apa jawaban kaum muslimin di Madinah? Mengatakan Umar ada di masjid sana, di Masjid Nabawi, yang dulu belum semegah seperti halnya hari ini. Di Umar bin Khattab memang terbiasa untuk menyelesaikan semua permasalahan umat ini di masjid. Di masjid bukan hanya digunakan untuk ibadah, tapi bahkan semua problematika umat ada di masjid. Sesampainya di masjid, Yahudi ini masih mencari Umar. Di mana Umar? Ternyata saat dia dapati ada seseorang yang sedang ngantuk, Pak, mundutan, yang di juru, di pinggiran ataupun di dekat dengan pelepah kurma pada waktu itu. Dan ternyata yang didapati adalah seseorang yang sedang tidur. Lalu disapalah oleh orang Yahudi, "Ya Rajul." Orang Yahudi ini masih belum menyangka itu Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Ya Rajul, saya mencari Umar. Wahai pemuda, wahai orang, saya mencari Umar. Aina Umar, aina Umar." Namanya orang lagi ngantuk, lagi mundutan, ini dibangunin, Pak. Pada akhirnya berdirilah Umar, dan orang Yahudi ini merasa kaget karena Umar dijelaskan memang orang sosok yang sangat tinggi, besar. Bahkan dikatakan tingginya sampai 198 cm, hampir 2 meter. Ketika berdiri,
Orang Yahudi ini kaget sih, dia takut dia Allah ternyata orangnya sangat tinggi besar. Lalu Umar kan sifatnya mudah marah ya. Dia ketika bangun dari tidur matanya memerah lalu mengatakan, "Ma umuruka, apa urusanmu wahai Yahudi?" Menanyakan Umar. Dia gak banyak tanya orang Yahudi ini karena kagum kaget ya, pada akhirnya dia curhat. Sesungguhnya saya memiliki tanah di dekat dengan masjid di Mesir, tapi secara paksa ya, secara paksa pemimpin di Mesir namanya Amr bin Al-As mengambil tanah itu secara paksa, secara sengaja untuk memperluas Mesir tersebut. Nambahlah Umar ya, setelah dibangunin dia gak enak, lalu ditambah lagi dicurhati sesuatu yang di mata Umar bin Khattab itu adalah suatu hal kezaliman yang dilakukan oleh pimpinan kaum muslimin. Umar berkata, "Wahai Yahudi, pergilah ke pasar. Pergilah ke pasar lalu ambillah satu potong tulang. Balik lagi ke sini, ya balik lagi ke sini lalu aku akan selesaikan urusanmu." Maka Yahudi tersebut bingung, Pak. Ya datang jauh-jauh dari Mesir hanya disuruh untuk mengambil tulang dari pasar. Tapi karena dia takut, akhirnya dia ke pasar nyari tulang satu potong. Pada akhirnya dia kembali lagi ke masjid tersebut. Lalu Umar bin Khattab mengeluarkan belatinya dan menyayat tulang tersebut dengan satu sayatan. Lalu Umar berkata, "Wahai Yahudi, kembalilah ke Mesir, berikanlah tulang ini kepada pemimpinmu, niscaya tanahmu akan kembali." Yahudi masih sanksi, dia siapa sebetulnya? Ya Allah walam, dia pun tidak tahu. Tapi karena takut, akhirnya dia kembali ke Mesir. Sesampainya di Mesir, nggak balik dulu, Pak. Nggak balik dulu ke siapa? Ke keluarganya, tidak. Tapi Yahudi ini langsung menemui Amr bin Al-As lalu mengatakan, "Wahai Amr, wahai Rois, pemimpinku, aku punya hadiah untukmu. Aku sudah berpergian beberapa minggu ini dan punya hadiah untukmu." Lalu diberikanlah hadiahnya, potong tulang yang sudah digaris tersebut. Pada akhirnya Amr bin Al-As dia menangis tersungkur. Dia menangis terseduh-seduh hanya karena satu potong tulang tersebut. Yahudi makin heran, ini pemimpin ini tapi takut sama satu potong tulang, ya, tapi takut sama satu potong tulang yang hanya digarisi saja. Dia menangis tersungkur Amr bin Al-As. Karena dia paham, karena Amr paham itu adalah sebuah isyarat dari pimpinan terbesarnya, yakni Umar bin Khattab. Kalau berperilaku zalim, maka akan berakhir seperti tulang ini, akan berakhir seperti tulang ini. Ini yang dipahami oleh Amr bin Al-As. Lalu Amr mengatakan, "Wahai Yahudi, sudah, saya akan kembalikan tanahmu ini." Dan Amr bin Al-As menyeru kepada kaum muslimin, "Wahai kaumku, kembalikan tanahnya dan robohkan kembali bangunan yang telah antum bangun, karena kita sudah berlaku zalim kepada orang Yahudi ini. Wallahi kita sudah berlaku zalim kepada orang Yahudi ini." Dan pada akhirnya dikembalikanlah tanahnya, dihancurkan lagi kembali bangunannya. Yahudi merasa tersentak. Orang Yahudi ini merasa tersentuh ya dengan apa yang dia rasakan selama perjalanan tersebut. Setelah mengetahui dan ditanyakan, "Amr, memang siapa yang memberikan tulang ini, ya satu potong tulang ini?" Maka Amr bin Al-As mengatakan, "Wallah, Yahudi yang memberikannya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang memberikan dan yang menemuimu tersebut adalah pimpinan terbesarku, yakni Umar bin Khattab." Pada akhirnya Yahudi merasa tersentuh dan akhirnya dia akhirnya apa? Coba dia akhirnya masuk Islam akibat daripada hal tersebut. Dan kata Yahudi, "Wallahi Amr, sudah Amr bin Al-As, sudah, saya akan serahkan seluruh tanahku ini. Bangunlah sesukamu masjid di sini dan aku akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nikmat indahnya Islam telah disampaikan oleh Amr bin Al-As, oleh Umar bin Khattab dengan keadilan suatu pimpinan. Dan itu sebuah hal yang menjadi keniscayaan bagi kita, Pak. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita pemimpin-pemimpin yang adil kepada sesamanya, adil kepada semua orang, sehingga hal tersebut bisa menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang adil juga untuk diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah. Salah satu sifat yang bisa kita teladani dari kisah tadi juga adalah tentang sifat beraninya Umar bin Khattab untuk menumpas semua kezaliman, tidak pandang bulu.
Dan subhanallah, salah satu kezaliman terbesar zaman ini adalah kezalimannya orang-orang Yahudi jemaah. Sudah lebih dari satu abad kalau dihitung sejak 1917. Sudah lebih dari 460 hari, meski kemarin alhamdulillah ada gencatan senjata saudara-saudara kita di Palestina yang senantiasa didemosi setiap harinya. Padahal Palestina adalah salah satu amanat konstitusi kita. Penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan juga prinsip keadilan. Maka membantu Palestina adalah sebuah keniscayaan karena sesuai dengan konstitusi kita. Dan bahkan negara yang pertama kali juga mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina jemaah. Kita pun senantiasa harus berdoa bagi mereka. Terlebih lagi Umar bin Khattab adalah orang yang pertama membebaskan Palestina. Yang kedua baru Salahuddin Al-Ayyubi, dan setelah itu jatuhlah Palestina kepada orang-orang Romawi, dan hari ini jatuh kepada orang-orang Yahudi yang sampai hari ini menjajah saudara-saudara kita. Maka jangan lupa senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, minimal dengan doa-doa kita, karena kata Rasulullah, doa silahul mukmin, doa adalah senjatanya orang-orang mukmin. Memang mereka punya jet tempur tercanggih di dunia karena dikirimi oleh Amerika. Memang mereka punya roket-roket canggih, tetapi seorang mukmin memiliki doa yang terbaik, ya kata Rasulullah, lebih canggih dibandingkan senjata-senjata yang mereka miliki. Doa silahul mukmin. Termasuk kita harus selalu mendoakan semoga Allah menjaga bangsa kita ini, menjaga negara kita ini senantiasa utuh, senantiasa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di khutbah yang kedua ini adalah waktu terbaik, waktu mustajab kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.